Pertanyaan saya nggak dijawab pakai data. Teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan debat lintas agama antara Gus Wafi melawan Bang Edis TV. Mereka akan memperdebatkan satu topik, mana yang menjiplak, Kristen atau Islam. Untuk selengkapnya teman-teman, mari kita saksikan debat berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Fakta sejarah waktu itu di dalam kitab para ulama. Jadi saya nggak mengambil data di luar Islam, Mas Edis. Anda kalau memaksakan apa yang ada di dalam Bible itu disama-samakan dengan Islam, Anda sudah tidak ilmiah di sini. Karena tema kita itu, kita itu, Mas Edis, ajaran siapa yang menjiplak. Maka saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara data Islam bahwa bagaimana keadaan sumur tersebut. Keadaan sumur tersebut saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara Islam. Ternyata sumur itu sudah banyak diketahui masyarakat. Itu yang pertama. Itu belum Anda bantah. Sudah banyak diketahui masyarakat sumur itu. Nah, otomatis orang yang musafir, dia tidak akan punya pemikiran sumur itu ada airnya atau tidak. Karena orang yang musafir pasti datang dari luar kota. Dan itu adalah tempat rest area untuk meneruskan perjalanannya ke Mesir. Pasti berhenti dulu. Toh nanti ternyata nggak ada airnya, dia akan melihat manusia di sana, yaitu Nabi Yusuf. Begitu. Nah, logika sejarah yang saya baca belum terbantahkan. Kecuali musafirnya orang sana, Mas Edis. Orang sana yang sudah tahu itu nggak ada air, ngapain dia ke sana, kan begitu. Musafirnya orang sana, tetangga. Ngapain ke sumur itu, nggak ada airnya. Ternyata yang dilafatkan oleh Al-Quran adalah ba'dus sayyaro, sebagian orang yang di luar kota yang datang lewat sumur itu. Logik, kalau orang yang nggak pernah datang ke sumur itu melihat sumur ada air apa tidak. Nah, itu logik banget gitu loh. Sehingga melihat Nabi Yusuf akhirnya diangkat. Dan sumur itu dzalikal bi'r ma'ruf indahum. Mereka semua tahu kalau di sana ada sumur. Memang ada sumur di sana. Itu logik banget saya kira. Sedangkan pertanyaan saya nggak dijawab pakai data sama Mas Edis. Pertanyaan saya nggak dijawab pakai data. Itu adalah penglihatan katanya. Penglihatan dari Yesaya. Ingat Mas Edis, kalau kita merujuk kepada bahasa teks asli, batu bara, arang yang dinarasikan dalam Yesaya 6, nomor 6 dan 7, ini ya. Ini bahasa aslinya Mas Edis ya. Ini ya, bahasa aslinya kalau kita lihat Mas Edis. Ya, arang yang di dalam ayat itu kata aslinya adalah rispah. Ya, ini ya, rispah. Nah, rispah ini apa artinya? Definisinya adalah batu panas atau trotoar atau batu bara yang membara. Maka itu bisa diartikan, bahasa simpelnya adalah batu yang panas atau trotoar. Nah, rispah dari akar kata apa? Ratspah, yang berarti menata jalan atau meletakkan batu. Beneran batu ini. Beneran batu. Meskipun tidak ada padanan langsung dalam bahasa Yunani untuk rispah, konsep pemurnian dan api dapat dikaitkan dengan kata-kata Yunani seperti pur, strong, yang berarti api. Ini batu beneran, bukan penglihatan ini. Dia selamat datang di kebenaran. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa tetapi seorang daripada Sefarim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ya. Bahkan dirasakan ini batu yang hidup. Ini ya. Coba kita lihat batu yang hidup. Ini ya kan kata rispah, Nah, rispah. Batu bara hidup, jedar, rispah, batu bara yang hidup. Sudah batu bara hidup lagi. Nah, ini dari mana ajaran ini? Yang saya tanyakan bukan masalah penglihatannya. Kamu gak punya data masalah ini. Kamu malah larinya ke iman. Katanya kita mau bahas jangan keimanan. Sejauh ini yang memiliki keistimewaan hanya batu Hajar Aswad, Mas Edis. Hanya batu Hajar Aswad yang terkenal dari kalangan Yahudi, Kristen. Batu Hajar Aswad. Sedangkan rispah yang merupakan batu
Yang dinarasikan dalam Yesaya itu narik dari mana ajaran itu? Sampaikan kepada kita datanya, kalau ini ternyata bukan batu Hajar Aswad atau ini niru di dalam Islam. Datanya di mana, Mas Edis? Coba tampilkan data kepada kami bahwa batu ini bukan bener-beneran batu. Dijawab. Sekian, terima kasih. Baik. Baik. Ya, terima kasih ya Gus Wapi. Ya, jadi begini Gus Wapi, saya langsung menanggapi bahwa saya tidak berbicara soal iman. Tadi kan Gus Wapi menekankan terus, ini batunya mana ini? Karena batunya ini nggak sungguh-sungguh ada. Memang betul, batu itu tidak sungguh-sungguh ada karena itu adalah sebuah penglihatan. Sama seperti bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Itu ada juga dalam Al-Quran. Di mana ada itu peristiwa itu? Ada lembu memakan lembu? Kan tidak ada. Itu adalah sebuah penglihatan yang memiliki makna. Nah, saya rasa Gus Wapi kan orang yang sudah familiar dengan Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi membahas-bahas yang itu. Oke, saya langsung tekankan saja ke poin yang tadi. Begini Gus Wapi. Ketidakmasuk akalan cerita di dalam Al-Quran itu secara logis bukan secara dogma adalah bagaimana Yusuf itu dibuang ke sumur, tapi mereka bisa tahu dengan pasti bahwa Yusuf itu tidak dikembalikan ke orang tuanya. Dan bagaimana mereka tidak tahu dengan pasti bahwa Yusuf tidak mati di situ. Karena kalau dibuang ke sumur situ, ada berapa hari yang dibutuhkan supaya Yusuf itu ditemukan oleh musafir. Apalagi jika sumur itu berair, maka dipastikan Yusuf itu sudah mati tenggelam. Ya kan? Coba, berapa hari tempo yang dibutuhkan sampai musafir itu datang menemui Yusuf dan mengambil mereka? Apakah mereka tidak merasa iba dengan Yusuf dan mengembalikan kepada orang tuanya? Nah, itu kejanggalan-kejanggalan secara ilmiah dan akademis. Oke, saya akan tunjukkan bukti yang lain. Nah, teman-teman, apakah hanya Yusuf itu saja yang dalam tanda kutip yang dijiplak oleh Al-Quran? Tidak. Bagaimana Musa di dalam Bible ketika dia sedang menggembalakan domba, dia menggembala, lalu dia melihat semak belukar yang menyala. Ini ingat kejadiannya di siang bolong. Ya, bukan kejadian di malam hari seperti cerita Al-Quran. Nah, ketika Musa mendatangi semak yang menyala itu, the burning bush itu, dia datang, lalu dia mendengar suara dari api yang menyala itu. Dia bilang, Musa, Musa, tanggalkanlah sendalmu dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di sini ada sebuah narasi bagaimana Musa itu menolak. Dia nggak mau. Utus saja orang lain. Saya nggak sanggup. Lalu Tuhan memberikan tanda kepada Musa. Tuhan bertanya di sini. Saya bacakan di dalam Keluaran pasal yang keempat. Ya. Nih, saya baca dari ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jawab Tuhan kepada Musa, katanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Nah, bagian ini dijiplak oleh Al-Quran, tapi kacau. Perhatikan, itu dijiplak di dalam surat Toha ayat yang ke-19. Perhatikan. Kita sebelum ke Toha kita ke Al-Qasas dulu. Al-Qasas 31. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qasas ayat berapa? Kita mulai Toha dulu dari Toha 17. Ya, di dalam Toha ayat 17, di sini Allah bertanya kepada Musa, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ya kan? Ini persis narasi yang dalam kitab Keluaran tadi. Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada keperluan lain lagi padanya. Ini seolah-olah Tuhan bertanya, apa fungsi tongkatnya? Ya kan? Ini Allah ini seperti bertanya kepada Musa fungsi tongkatnya. Padahal bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu. Bukan apa gunanya. Nah, lalu Musa menjawab di sini. Allah berfirman, lemparkanlah ia. Alqiha ya Musa. Nah, perhatikan. Ayat ini direvisi. Direvisi di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-31.
Nah, di dalam narasi Al-Qasas, di sini tidak pernah ditanya kepada Musa, apa itu yang ada di tangannya. Tetapi di dalam surat Al-Qasas 31 ini, perkataannya bukan alqiha ya Musa, tetapi wa an alqi asok. Ya, yang artinya dan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Perhatikan, lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu itu sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Nanti akan saya tunjukkan di part berikutnya. Sabar teman-teman, saya nanti akan tunjukkan. Waktu sudah habis, silakan Bu Sawi. Silakan. Meksore. Mas Edi sih mekso. Mas Edis maksa banget gitu loh. Allah Karim. Mas Edis, kalau antum berdiskusi dengan yang lain, mungkin antum bisa berkelit lidah ya. Khusus diskusi sama saya Mas Edis, mohon maaf, jangan berkelit Mas Edis. Saya itu bertahun-tahun belajar tafsir hadis gitu loh. Sekali Anda berkelit, di sana jurang Anda dalam kekalahannya. Ini ya. Ini Mas Edis. Pertanyaan saya di awal belum dijawab. Ini hanya dikatakan apa namanya penglihatan katanya. Ini ya. Ini bukan penglihatan. Ini judul perikopnya apa? Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Jediar. Ini Yesaya mendapatkan panggilan Allah loh. Ini bukan orang seperti mimpi yang Anda kaitkan dengan Al-Quran itu. Ada 7 lembu memakan 7 ada 7 tumbuhan memakan 7 lembu. Bukan. Ini Yesaya mendapat panggilan Allah. Sehingga dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Jadi ini Yesaya sedang diangkat menjadi nabi ini. Menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para sefarim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ini ketika dia dipanggil oleh Allah akan menjadi nabi, gitu loh. Jangan ngarang-ngarang ini mimpi. Lalu dikaitkan dengan Al-Quran mimpi itu. Gak bisa, gitu loh. Aduh. Jadi Yesaya melihat bukan mimpi. Jangan disamakan dengan 7 tumbuhan yang memakan 7 lembu dalam Al-Quran. Itu jelas mimpi kalau itu. Nabi Yusuf mimpi itu tidur. Ini melihat dalam keadaan sadar ketika akan diangkat menjadi nabi. Itu batu apa itu? Kan gitu. Ngarang-ngarang Mas Edis. Ini ya, kalau mimpi, seumpamanya saya kasih kejadian. Kalau mimpi ini seperti ini Mas Edis. Mimpi itu seperti ini nih. Kejadian 20 nomor 3. Ini ya. Di malam hari Halya khila bahalom, dalam mimpi. Nah, ini dalam mimpi, dalam malam hari tidur. Mimpi ini namanya. Yesaya 20 nomor 3. Coba buka Yesaya 20 nomor 3. Nih ya. Kejadian 20 nomor 3. 20 nomor 3. Nih, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman. Ini mimpi namanya. Ini mimpi, gitu loh. Yang tadi itu bukan mimpi. Iya, saya ini melihat bukan mimpi. Nah, bentar ya. Nih, ini mimpi nih. Apa mimpi dalam bahasa Ibrani? Mimpi apa artinya? Shalom, ya, shalom atau kholom, mimpi. Ya, ini mimpi nih, berasal dari kata akar ini ya, shalom, khalam, yang berarti bermimpi. Ini Yesaya bukan mimpi, bro. Dalam teks Ibraninya Yesaya bukan mimpi, dia sadar bukan mimpi, melihat dia itu, gitu loh. Ngadi-ngadi Mas Edis ini. Berarti belum terjawab ya pertanyaan saya di awal, belum terjawab. Kasih data Mas Edis, kasih data. Saya kan tadi nunjukin data kan bahwa sumur itu ma'ruf, diketahui orang. Setiap orang yang perjalanan tanpa tahu itu ada ada air atau tidak, dia pasti mampir di sumur tersebut. Nah, ma'ruf. Nah, gitu loh. Mimpi itu ngelindur ya.
Ngelindur. Orang itu mimpi tuh. Contoh. Ya, seperti ini contohnya lagi. Kita buka di dalam Wahyu 5 nomor 6. Sampai belum jawab pertanyaan saya, Mas Edis. Oke. Kok ada puzzle sih? Kenapa ini? Jangan panik Enggak, gitu. ada puzzle. Ada puzzle ini muncul berkali-kali ini. Apa puzzle ini, Rek? Ciri-ciri mau Oke. lari ini bentar lagi nih. Ah, lari. Ngapain lari? Mohon jawaban saya bagus. Oke, waktu habis. Wahyu 5 nomor 6. Iya, waktu habis. Ini ya. Maka aku melihat di Waktu tengah-tengah selesai. tahta Waktu. dan keempat makhluk Hey. dan di tengah-tengah Gus Tuhan Wafi, berdiri waktu seekor habis. anak domba. Nah, ini mimpi namanya. Waktu Oke. habis. Oke. Sampai oke. waktu habis sudah tidak ingat lagi. Ada puzzle soalnya. Ada puzzle. Aman. Aduh, Gus Wapi sampai dia lupa waktu, coy. Begitu sadisnya, saudara-saudara. Oke, baik. Jawab, Begini ya. jawab pakai data, Mas Edis ya. Baik. Nih, saya baca di sini ya. Saya nggak sempat balik-balikan kamera nih. Jadi, di dalam Keluaran pasal yang keempat, silakan dicek di situ. Di sini kan Musa ditanya nih. Ayat berapa? Musa ditanya, apakah itu yang Ayat ada berapa, di Wi? tanganmu? Ayat 2. Keluaran 4 ayat yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-1. Bagaimana dijawab jika mereka pertanyaan tidak saya. percaya? Kalau mereka nggak percaya gimana Tuhan? Nah, Tuhan bilang, apa itu yang ada di tanganmu? Musa jawab, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, lemparkanlah ia. Kenapa pakai kata ganti ia? Coba. Karena tadinya sudah ditanya. Contoh, Wapi, apa itu yang di tanganmu? Handphone, lemparin itu. Kenapa pakai kata itu? Karena tadinya udah ditanya. Nah, sekarang kita ke Quran. Di dalam Quran, surat Toha, ayat yang ke-17, Musa juga di sini ditanya. Ya, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ditanya ya. Maka Musa jawab, ini adalah tongkatku. Aku menggunakannya untuk begini, begini, dan begitu. Saya nggak bahas itu. Dan Allah berfirman, wa alkiha ya Musa. Perhatikan, kata-katanya alkiha. Lemparkanlah itu, lemparkanlah dia. Dia tongkat itu maksudnya. Di surah Perhatikan. apa? Al-Kiha itu. 19. Surat Toha ayat 19 bunyinya al-kiha, lemparkanlah itu. Sudah? Ya. Tapi ayat ini direvisi di surat Al-Qasas ayat yang ke-31. Al-Qasas. Di sini tidak ada al-kiha. Tidak ada di sini lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Ini agak sedikit mendalam ini. Apa bedanya lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu? Bedanya apa? Lemparkanlah ia itu merujuk ke tongkat. Lemparkanlah tongkatmu, jelas bunyinya tongkatmu. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Menurut versi Al-Qasas 31, Allah itu nggak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya. Dia langsung, tidak ada angin, tidak ada petir, ngomong, lemparkanlah tongkatmu. Kata-kata lemparkanlah tongkatmu menjadi satu indikasi bahwa Allah sebelumnya belum nanya apa itu yang ada di tangannya. Tetapi lemparkanlah ia itu mengindikasikan bahwa sebelumnya ditanya apa itu yang ada di tanganmu, baru kalimat selanjutnya adalah lemparkanlah ia. Nah, saya mau tanya sama Gus Wapi, yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah ia, bahasa Arabnya al-kiha, atau wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Ini jelas kontradiksi yang nyata. Nah, nanti kalian akan jelaskan. Nah, sebenarnya poinnya di sini. Apa sih alasan Allah suruh lempar-lempar tongkat? Alasannya apa? Coba. Di dalam Bible alasannya itu adalah karena Musa itu bilang sama Tuhan, kalau mereka nggak percaya sama saya gimana?
Coba suruh-suruh saya ke Mesir, mau anu dan sebagainya. Kalau mereka nggak percaya gimana? Nah, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan tanda. Karena di ayat berikutnya nanti dikatakan, jikalau mereka tidak percaya kepadamu, maka engkau harus melemparkan tongkat, mengambil air dari sungai, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda mukjizat yang ingin dibuat di hadapan orang Israel, bahwa Musa sungguh-sungguh diutus. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Gus Wapi, coba, alasan Musa disuruh lempar-lempar tongkat itu kenapa? Dan tolong jawab itu. Ini agak dalam ini, Gus Wapi. Kalau Gus Wapi nggak paham, ini sangat kita repot ini. Coba di dalam surat Al-Qasas, adakah di situ Musa ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu? Nggak ada. Musa nggak ditanya. Makanya tiba-tiba berbunyi, lemparkanlah tongkatmu. Ini nggak ada angin, nggak ada petir. Lemparin tongkatmu Musa. Tapi di ayat yang lain bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah ia. Coba fokus. Saya rasa teman-teman udah nangkep apa yang saya maksud. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ini kenapa pertanyaan saya yang masalah batu itu tidak dijawab, Mas Edis? Coba fokus dulu, masalah batu itu dijawab, baru beralih kepada pertanyaan lain. Pertanyaan Anda itu gampang-gampang sebenarnya. Gini loh, tadi surah Yusuf sudah terjawab. Sudah terjawab, Mas Edis sudah terima dengan data saya. Sekarang berganti kepada pertanyaan yang Musa. Dan saya menjawab pakai data, Mas Edis. Bukan data dari Bible, fokus kepada Islam, made in Islam, tafsir para ulama. Itu data saya dari sana. Sedangkan dari tadi saya menunggu jawaban dari pertanyaan saya, masalah batu. Yesaya bukan mimpi, dia melihat, bayangkan. Itu melihat bukan mimpi, itu sudah saya kasih ya. Halam, mimpi, atau halam ya. Makanya kalau di dalam bahasa Arab, tafsirul ahlam, tafsir mimpi-mimpi, kan begitu. Dalam Ibrani halam, mirip ya, karena Ibrani itu dengan bahasa Arab satu akar. Nah itu mimpi. Sedangkan Yesaya bukan mimpi. Mas Edis jawabnya pakai mimpi, gak ada data lagi. Bayangkan, datanya mana? Itu saya minta Mas Edis. Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan kemudian kedua, ketiga, masalah Nabi Musa, mau masalah Nabi Adam sekalipun, saya bisa menjawab pakai data, Mas Edis. Apalagi pertanyaan yang tadi ini ya. Ini surah Toha. Berawal dari ayat ke-17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Lalu Allah mengatakan, Nabi Musa mengatakan, menjawab, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi tongkatku ini bisa apa? Ya, aku bersandar kepada tongkat ini, merontokkan daun-daun dengan tongkat ini untuk makanan kambingku dan memiliki keperluan lain. Itu perbincangan Allah, perdiskusian Allah dengan Nabi Musa. Kemudian ayat selanjutnya, qala alqiha ya Musa. Allah berfirman setelah ada perdiskusian dengan Allah, antara Nabi Musa dengan Allah, bertanya tentang masalah tongkat. Lalu Allah mengatakan, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Bukan lemparkanlah tongkat itu, lemparkanlah itu. Astagfirullah. Ini gini ya, kalau kita belajar berdiskusi dengan orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, gini Mas, nih ya, lemparkanlah itu. Lalu Mas Edis mengira itu ini bukan tongkat begitu. Saya mengira itu tongkat. Oh, nah, qala alqiha, ha ini kan apa? Tongkat. Tongkat. Ha ini adalah kata ganti, tongkat. Lalu apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan di ayat yang lain tidak ada lemparkanlah itu. Lah,
Di dalam Al-Qasas juga sama. Ini kita jawab ya satu-satu ya. Qala, Allah berkata, alki fi'il amar. Hukumnya mabni, wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia, mabni. Nah, ha sebagai kata ganti. Ha ini kembali kepada lafal aso, karena lafal aso ini adalah mu'annas, diakhiri dengan Betul. alif. Ya Musa. Lalu kita buka contohnya dalam surah Al-Qasas. Ya, Al-Qasas nih, Qasas. Ini kita buka Al-Qasas. Al-Qasas. Ayat berapa tadi Mas Adis? Al-Qasas ayat yang ke 31. Di situ tidak ada al-qiha, tetapi wa an alqi asok. Nah, 31. Oke. Nah, ini ya. Sama-sama menggunakan lafal alki, fi'il amar juga, kata perintah. Tadi kan alki, sama-sama alki, kata perintah. Bedanya, tadi menggunakan kata ganti domirha, ini menggunakan lafadznya asoka. Beda ya? Lafal aso ini mu'annas, diakhiri alif. Artinya Kenapa nggak perempuan. al-qihad juga? Ha, kenapa hanya diganti? Kenapa nggak al-qiha di situ? Astagfirullah. Hai, kena dia. Kena. Ini lafal muta'addi Mas Edis ya. Lafal muta'addi membutuhkan kepada maf'ul. Maf'ul mau disebutkan Oke, atau waktu diganti saya. domir sama saja. Waktu saya. Ini saya Kena kasih contoh dia. yang lain ya. Kena. Saya kasih contoh yang lain setelah ini ya. Wah, Kasih contoh yang sudah lain. memerah Ini saya kira wajahnya. pertanyaannya Sudah memerah. apa guys gitu loh. Ini saya kasih contoh yang lain Waktu setelah udah ini. habis ya. loh, Gus. Oke, lanjut. Oke. Hai. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan tunjukkan ya bagaimana Ya, saya di kasih sini contoh yang lain. sebuah revisi, terjadi sebuah revisi. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih, Gus Wapi nih. Nih. Kenapa di sini saya katakan sebuah revisi Gus Wapi? Gini, menurut surat yang Al-Qasas itu, menurut surat yang At-Toha, Musa itu kan ditanya. Dia ditanya nih. Nih, lihat ya. Menurut surat Al-Qasas, Jawab dulu surat yang batu. At-Toha. Gimana? Jawab dulu yang batu. Sebentar, ini fokus kita nih, lihat nih. Qala, berkata, ya kan? Apa di sini dikatakan? Al-qiha. Kenapa al-qiha? Karena ha ini merujuk kepada tongkat. Karena tadinya udah ditanya nih, apa itu Musa? Tongkat ya Tuhan, ya Allah. Al-qiha, lemparkanlah itu. Oke, jadi tongkat sudah diganti dengan kata ganti ha yang artinya itu. Nah, sekarang kita ke surat At-Toha, Al-Qasas 31. Apakah di sini bunyinya al-qiha? Di sini bunyinya bukan al-qiha. Bunyinya jelas-jelas di sini wa an alqi asok. Asok. Kenapa di sini asok? Kenapa di sini dikatakan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah ia? Karena di sini nggak pernah ditanya. Musa di sini nggak pernah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Di sini nggak pernah ditanya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Gus Wapi. Coba, menurut surat Al-Qasas ayat 31, pernahkah Allah bertanya kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya? Jawabannya sudah pasti tidak pernah. Makanya perintahnya bukan al-qiha, tetapi wa an alqi asok. Wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Kenapa lemparkanlah tongkatmu? Karena Musa tidak pernah ditanya. Tetapi yang di sini bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, lemparkanlah dia. Kenapa dia? Karena tadinya Musa ditanya tentang apa yang ada di tangannya. Nah, di sini sudah jelas revisi. Direvisi. Ya, jadi jangan jauh-jauh melihat manuskrip masa lalu. Di dalam Al-Quran langsung direvisi. Nah, pertanyaan saya kepada Gus Wapi. Coba, manakah firman Allah kepada Musa? Al-qiha, ya, qala al-qiha atau wa an alqi asok, yang mana? Coba, di antara dua ini yang mana?
Al-Qiha atau Pertanyaan saya dijawab. Al-Qiyasok? Pertanyaan saya dijawab. Saudara. Nih, sebenarnya ayat itu kan dijiplak dari sini nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tangan kanan, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Tuhan nanya ini bukan karena dia nggak tahu apa yang ada di tangannya, tahu. Apa itu yang di tanganmu? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi tujuannya adalah untuk membuat tanda mujizat. Nah, di dalam Al-Quran tiba-tiba aja Allah nyuruh lempar-lempar. Ngapain? Nah, makanya saya bilang, mustahil Quran itu datang sebagai penyempurna. Bukan menyempurnakan, tetapi melakukan plagiatisme. Nah, makanya saya bilang, nah, lalu nanti akan saya bahas kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Di mana kejanggalan lainnya? Di dalam Al-Quran ini Musa ngapain bawa tongkat ini? Buat apa dia bawa tongkat? Nah, di dalam Bible narasinya itu Musa itu sedang menggembalakan kambing domba mertuanya. Nih, lihat ya. Nih, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Jadi ketika dia menggembala domba itu, dia lihat api. Nah, di dalam Al-Quran, nanti apinya buat ngangetin badan. Nanti akan saya tunjukkan. Silakan, udah habis waktunya. Berat, saudara-saudara. Oke, silakan. Oke. Ini saya terangkan ya. Tapi pertanyaan saya nggak dijawab ya, heran saya. Kenapa Mas Edis kok udah dijawab yang batu tadi? Halo, Mas Edis? Ya, silakan, Gus Wafi. Kenapa kok udah dijawab yang batu tadi? Saya pengen nanya dulu. Tadi kan sudah saya jawab penglihatan. Silakan. Loh, itu kan itu kan bukan mimpi, bro. Karena kamu kan mimpi. Itu ketika dia jadi nabi. Gitu loh. Jawablah. Gitu. Kok malah lemes kayak gitu orang ini? Ini nih ya, nih. Saya jawab pakai ilmu nahwu. Ini harus menjelaskan ilmu nahwu sorofnya berarti, guys. Berat, Kecuali gini Mas Edis. Kecuali sampean itu bisa mengkritik ilmu nahwunya gitu loh. Ini ya. Ini saya terangkan. Fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Fi'il itu kata kerja muta'addi yang butuh kepada objek. Jadi fi'il muta'addi adalah kata kerja yang butuh pada objek atau maf'ul dalam ilmu nahwu shorof. Contoh, doroba Zaidun Muhammadan. Doroba sebagai fi'ilnya, kata kerjanya memukul. Zaidun sebagai objek, Zaid memukul. Sebagai subjek, objeknya yang dipukul adalah Muhammadan. Ya, ini didengarkan ini, kamu gak jawab. Ya, Zaid memukul Muhammad. Muhammad sebagai objek. Ini namanya fi'il muta'addi. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Alqi asoka. Alqi ini adalah fi'il amar yang fa'ilnya mustatar wujuban, disimpan secara wajib karena kata perintah. Ya, karena kata perintah. Alqi, lemparkanlah. Siapa subjeknya? Musa. Karena menggunakan fi'il amar, maka subjeknya disimpan. Nah, asoka sebagai objek, maf'ulnya, karena ini fi'il muta'addi. Lemparkanlah wahai Musa asoka, Tongkatmu. tongkat kamu. Nah, sama dengan ini, alki, alki fi'il amar, ya, alki fi'il amar berarti kata kerja yang menyimpan subjeknya yaitu Musa. Ya, lemparkanlah wahai Musa, maksudnya asoka, aso. Betul. Objek. Kenapa pakai H? Nah, kecuali begini Mas Edis, sampai menemukan dalam literatur bahasa Arab tidak boleh H ini disebutkan sebagai fa'ilnya, tidak boleh. Sebagai objeknya, maf'ulnya. Nah, baru kamu akan mengatakan, wah ini direvisi.
Lah, sampai enggak pernah Kenapa belajar mengamuk. kenapa bukan Al-Kiha? Ya itu. Kenapa Al-Qiyah? Makanya saya jelaskan, tunggu dulu, ini waktu saya kan, jangan dipotong gitu loh. Sampai Anda kalau menemukan di dalam bahasa Arab fi'il muta'addi wajib menyebutkan maf'ulnya, baru berarti ada revisi nih. Salah nih Al-Qur'an secara tatanan bahasa Arab. Ternyata penyebutan objek atau diganti dengan isim domir. Isim domir itu ha, ada huwa, ada hu, ada huma. Ini sama saja ini, gak ada bedanya, gak merubah makna ini bro. Kecuali kamu menemukan ya aturan dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi harus menyebutkan objeknya, asok harus begitu. Gak boleh diganti dengan kata ganti isim domir. Nah, baru keren. Begitu loh. Nah, sudah ya. Itu sebenarnya ilmu nahu sorof. Nggak nangkep, Gus Wafi nggak nangkep juga. Sebenarnya nangkep apa enggak saya nggak paham ya. Ini Nggak, Gus Wafi nggak nangkep, Karena sayang. ini Nanti saya bahasa jelasin Arab. lagi. Tunggu dulu, jangan dipotong. Ini waktu saya bro, gitu loh. Anda dari tadi motong-motong pertanyaan saya dari awal tidak Anda jawab. Ya, hanya masalah penglihatan. Mana? Batu apa itu dalam penglihatan itu? Gitu loh. Batu apa itu? Coba dijawab. Saya pengen dengar jawaban Anda menggunakan data bahwa penglihatan yang datang kepada Yesaya itu bukan Yesaya tidur, bukan. Itu memang benar-benar melihat. Ya, bukan tidur dia. Itu batu apa? Dari tadi saya nanya nggak dijawab. Hanya cuma seperti itu. Giliran saya harus menjelaskan dengan datanya. Kan nggak imbang kan kalau seperti ini kan. Kalau pertanyaan seperti ini receh, ini bab nahwu sorof ini, fi'il muta'addi ini sudah di luar kepala saya. Cuma karena kamu tidak pernah belajar bahasa Arab, sehingga kamu itu pusing gitu loh. Kok bisa ada kata ganti domir, lalu yang satu menyebutkan objeknya. Nah itulah kegabrulan Mas Edis. Nanti saya akan bertanya ya, saya akan ada pertanyaan baru. Kalau batu ini kan sudah gak dijawab sama sekali ya. Mas Edis sepertinya sudah menyerah dengan pertanyaan itu. Dia hanya mengatakan ya sudahlah itu penglihatan. Mau gak mau, suka gak suka kamu ya sudahlah itu penglihatan. Gak usah pakai data, gak usah pakai apa. Ya sudah. Itu kita menunjukkan bahwa dari tadi kita menjelaskan pakai data, saudara. Kita pakai data. Mas Edis sama sekali gak pakai apa-apa sama sekali. Ya, kita akan ada pertanyaan baru setelah ini ya. Akan ada pertanyaan baru. Sekian. Terima Makasih Bang, makasih. Waduh. Sangat disayangkan ya, Gus Wafi ini pura-pura nggak nangkep atau gimana? Tolonglah Gus Wafi, janganlah kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Gus Wafi ini. Gus Wafi, dengerin. Lemparkanlah, dengar. Lemparkanlah ia. Ia itu merujuk kemana? Sebentar. Lemparkanlah ia. Al-Kiha. Ia merujuk kemana? Asok. Oke, merujuk ke tongkat atau asok. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa di dalam Quran surat yang Al-Qasas bukan Al-Kiha? Bukan lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Tahu nggak jawabannya apa? Bedanya, bro? Karena bedanya ada bedanya. Bedanya, sebentar ini waktu saya. Bedanya, tadinya Allah tuh nanya dia, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Makanya kalimat perintahnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah dia. Karena tadinya ditanya. Sudah paham? Ya, lanjut aja kan waktu kami ini. Sedangkan yang di versi At-Toha, ya kan? Yang versi Al-Qasas nggak pernah ditanya. Musa itu nggak pernah ditanya. Coba cari kalau ada Musa ditanya. Makanya bunyinya bukan Al-Kiha, tetapi bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Memang kata dia itu memang merujuk ke tongkat. Saya paham, saya tahu Gus Wafi. Tapi kenapa kalimatnya tidak sama? Contoh. Gus Wafi bertemu dengan Edis. Edis nanya sama Gus Wafi, apa itu yang di tanganmu? Gus Wafi jawab, HP.
Saya bilang, lemparkanlah dia. Nah, lalu ada pertanyaan. Apa yang diucapkan Edis kepada Gus Wapi? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah HP-mu? Ayo. Kalau saya bilang lemparkanlah HP-mu Gus Wapi, tidak ada saya nanya sama Gus Wapi. Tahu-tahu saya datang, Gus Wapi lemparin HP-mu. Saya nggak nanya itu. Apa itu yang di tangan kananmu? Nah, saya rasa Anda sudah paham nih. Kalau pura-pura nggak paham lagi, nggak tahu lagi saya. Makanya saya bilang, wa an alqi asok, ya, dan lemparkanlah tongkatmu, direvisi oleh surat Toha. Jadi alqiha bukan wa an alqi asok lagi, sudah berubah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang poinnya, ini poinnya. Mana yang benar? Allah nanya dulu kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya, atau nggak pakai nanya, langsung lemparkanlah tongkat. Nggak pakai nanya-nanya. Kalau dalam Bible jelas, Tuhan bertanya dulu. Makanya bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Di dalam Bible tidak ada bunyinya lemparkanlah tongkatmu, nggak ada. Tetapi lemparkanlah itu. Karena tadinya sudah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Nah, sekarang tolong jelaskan itu. Yang manakah yang difirmankan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu atau lemparkanlah dia. Yang mana di antara dua itu? Jangan kau bilang dua-duanya. Dua-duanya. Oh, itu dua-duanya. Lemparkanlah tongkatmu, terus direvisi. Lemparkanlah dia. Berat. Jadi begini Gus Wapi, poinnya begini. Sebenarnya narasi-narasi bahwa Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan sebelumnya itu tidak dapat diterima secara kaidah, secara ilmiah dan secara akademis kalau kita bandingkan. Ya, Bible jauh lebih teliti menceritakan ketimbang Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran dikatakan kitab yang menyempurnakan? Menyempurnakan atau menyemprulnakan? Ini bukan sempurna namanya, tapi semprulna. Itu yang pertama. Nah, habis ini nanti saya kita... mana ini? Kok gak dijawab? Loh, kan saya sudah bilang itu adalah penglihatan. Kalau memang itu bukan penglihatan, Tuhan bertahta sampai jumbai jubahnya memenuhi bait suci, berarti bukan cuman Yesaya yang lihat, berarti ada orang lain yang lihat. Tapi nanti fokusnya ke situ aja, Gus Wapi, karena Anda tidak memiliki teks pembanding. Kalau Anda tidak memiliki teks pembandingnya, itu tidak bisa. Tapi ini kan saya punya teks pembandingnya. Yang sudah lebih tua dijiplak oleh Quran yang datang ribuan tahun berikutnya. Terima kasih teman-teman. Silakan. Hai, meninggal dia. Saya sudah menyangka ya. Silakan. Saya sudah menyangka, guys. Saya itu kalau sampai bertanya Mas Edis, ya, Kristen terhebat pun sedunia tidak akan bisa jawab Mas Edis. Pertanyaan Anda sudah saya jawab secara lengkap. Kalau cuma framingan Mas Edis ya. Kalau cuma framingan anak kecil bisa Mas Edis. Ya, anak kecil bisa. Anda dengan latar belakang yang tak pernah belajar ilmu nahwu sorof, tidak pernah belajar bahasa Arab, lalu Anda mengkritik Al-Quran, itu lucu sekali. Sama dengan anak yang duduk di kelas 2 SD mengkritik dosen yang belajar biologi. Yang dikritik oleh anak kelas 2 SD adalah ilmu biologi. Itu kan lucu sekali. Itu logik Mas Edis. Kalau Anda memiliki konsep dalam bahasa Arab bahwa tidak boleh maf'ul objek disebutkan dengan isim domir, dengan kata ganti, wah itu keren Mas Edis. Keren itu namanya. Di dalam ilmu bahasa Arab, Al-Quran ternyata salah cetak. Kenapa? Karena secara ilmu bahasa Arab, fi'il muta'addi tidak boleh menyebutkan maf'ulnya kecuali harus dengan isim yang zahir. Tidak boleh menggunakan isim domir. Nah, isim domir aja kamu nggak tahu gitu loh. Fi'il zahir, ya, fa'il secara zahir nggak tahu juga. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Bagaimana kemudian saya seorang dosen biologi, seorang dosen ilmu nahwu sorof mengajari Anda yang hanya belajar terjemahan? Gitu loh Mas Edis. Dari tadi pertanyaan saya, penglihatan Yesaya dia bukan mimpi. Nggak dijawab, nggak ada datanya.
Lalu terus menyerang Al-Quran. Terus menyerang Al-Quran. Dengan pertanyaan Yusuf sudah saya jawab. Pertanyaan Musa sudah saya jawab. Sisi jiplaknya di mana? Kan nggak dijawab dari tadi. Nah, kalau cuma seperti itu Mas Edis, antara satu merevisi dengan yang satu, itu saya gampang mencontohkan Mas Edis. Mencontohkan Bible yang katanya Bible itu teliti lah, Bible itu keren lah. Ternyata masalah batu saja Anda tidak bisa jawab gitu loh. Katanya Bible teliti, katanya Bible itu keren, katanya Bible menjelaskan sejarah. Ternyata masalah batu saja Anda ditanyakan dari tadi gak jawab. Sudahlah, itu penglihatan lah. Anda suka gak suka itu penglihatan. Apa pertanyaan seperti ini? Jawaban seperti ini tuh apa gitu loh. Nah, sehingga kalau cuma mau seperti itu ya, satu direvisi dengan yang satu, saya punya Mas Edis. Pertanyaan model kayak Anda punya. Ini ya. Anda buka di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ini ya. Yohanes 5 nomor 37 Anda buka. Di sini ada bacaan begini. Ini tinta merah ya. Tinta merah berarti Yesus ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak yang mengutus aku, suaranya aja nggak bisa kamu dengar. Ini Yesus otomatis berhadapan dengan murid-muridnya. Ya. Karena dia saja tidak bisa melihat suara ataupun rupa-rupanya. Dia sedang menghadapi orang di zamannya ketika itu. Nah, sekarang kita bandingkan Mas Edis dengan ini contohnya. Matius 3 nomor 17. Ini yang direvisi yang mana Mas Edis? Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, ini ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jedor. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Ini Matius sedang merevisi perkataan Yesus, saudara. Ya, Matius sedang merevisi perkataan Yesus. Kata Yesus, suaranya tidak mungkin didengar, rupanya tidak mungkin terlihat. Ternyata Matius merevisi. Ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan Matius. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, gimana? Ini mana yang direvisi ini? Yang benar Yesus apa Matius? Kan cuma seperti ini kan pertanyaan Anda kan? Cuma seperti ini, sekelas ini pertanyaan Anda. Coba dijawab tadi ya. Kalau Anda masalah batu tadi Anda sudah tidak bisa menjawab ya. Datanya nggak ada. Sekarang ini pertanyaan saya yang baru. Tolong dijawab, jangan fokus hanya kepada Al-Quran. Al-Quran saya jawab pakai nahu sorof, Anda nggak paham, Anda nggak nyampe pada ilmu itu. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Isim domir Anda nggak tahu. Sudah saya jelaskan pakai data secara lengkap. Sekarang sampai fokus pertanyaan saya. Yang benar Matius mendengarkan suara Bapa Allah, atau Yesus yang katanya suaranya pun tidak pernah terdengar? Jawab pakai data. Yang direvisi yang mana? Apakah Matius merevisi perkataan Yesus, atau Yesus sendiri yang sedang salah paham? Itu dijawab ya. Saya tunggu jawabannya Mas Edis. Pakai data Mas Edis. Jangan dari tadi, gak ada datanya dari tadi. Gimana Mas Edis ini? Siapa yang merevisi mengecewakan sekarang? Gus Wapi tidak disentuh sama sekali materinya sama dia. Dia tahu. Si Wapi sudah tahu bahwa itu kontradiksi dalam Al-Quran. Gitu waktu saya dong. Jangan panik. Jangan panik begitulah. Ayo, jawab. Baik, saya jawab dulu ya. Gus Wapi, yang di dalam Yohanes itu, Yesus bukan bicara kepada murid-murid. Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada dia. Aduh, berat. Dibaca dari atas. Makanya baca Bible, ya, jangan seperti baca Quran yang tiba-tiba ayatnya nongol di tengah. Tahu konteksnya apa? Datanya dibuka. Duh, sebentar, ini waktu saya ini. Waktu ya, saya. Data lah kalau waktu saya, jangan panik begitu dong. Jangan panik begitu dong. Masa jawab gak pakai data sama sekali? Waduh, ternyata waktu saya direbut terus sama dia. Tanda-tanda kepanikan yang nyata sudah. Mari. Baik. Dibaca saja dari ayat awalnya. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah itu dikatakan kepada murid-murid? Enggak. Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Sedangkan yang Yesus di Sungai Yordan dibaptis itu peristiwa beda. Bagaimana ini saudara-saudara? Baik, sebentar. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi Gus Wapi bilang, Aduh, gak ada data. ini gimana kamu ini tidak, gak dijawab waktu saya ini, waduh berat ini saudara-saudara. Gak dijawab Nampak lagi. Wapi sudah, Berat nampak Wapi pertanyaannya, sudah Gus. mulai panas. Wajah memerah. Sabar lah Gus. Nah, aman, sabar. aman. Yang songkoknya Begini Gus merah, ya, Gus. begini Gus. Tadi Anda bilang bahwasanya tidak paham kamu nahu sorab dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang tipu yang nyata. Dengarkan. Mana Tadi kan Anda data sudah tidak jawaban bisa saya menjawab. Ini, mana Ini waktu saya, Gus. Aduh, berat ini. Waktu saya, Bang. Ya. Boleh dibantah, tapi kalau waktu menunjukkan data, gini. Pertama-tama gini, Gus. Anda terus-menerus berkelit bahwasanya itu nahu sorob. Anda nggak paham. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Ini tantangan, tolong direkam. Dapat dari mana Binyamin adiknya Yusuf dalam Quran? Tadi kita sudah bahas kan? Adiknya Yusuf Binyamin. Ilmu nahu sorob apa yang dipakai supaya kita bisa dapat nama adiknya Yusuf? Dalam Al-Quran nggak ada adiknya Yusuf itu. Mana. Nah, sekarang begini, enggak, saya cuma menunjukkan ini. Nahu sorob, balagoh, mantek, itu adalah sebuah daya upaya untuk membohongi kalian. Sekarang saya tanya, adiknya Yusuf namanya Binyamin, dari mana datangnya? Aduh, pertanyaan Dari baru Bible. Pertanyaan Lagi pula baru ya, lagi. jadi gini, bagaimana mereka melakukan plagiat tetapi biar nggak ketahuan? Binyamin. ini? Kalau nama aslinya itu kan Benyamin. Ya kan? Pertanyaannya baru lagi. Waktu saya ini Gus. Wah, sabar. Waktu saya. Benyamin, tadinya itu namanya itu Ben-Oni. Ben itu kalau bahasa Arabnya itu bin, anak dari, ya kan? Nah, Ben-Oni itu anak kesengsaraan karena ketika Rahel memperanakkan Ben-Oni, dia meninggal. Makanya sangat terpukul itu Yakub itu. Makanya dikasih nama anak kesengsaraan. Tetapi nama itu dirubah. Namanya dirubah menjadi Benyamin. Pertanyaan Ya kan? lagi. Nah, sekarang kalau Anda baca ayat tafsir Al-Quran, nama adik Yusuf namanya bukan Binyamin, Bunyamin kan? Apa itu Bunyamin? Secara kaidah bahasa Ibrani juga nggak ketemu. Makanya saya bilang, itu nahu sorob itu bohong-bohongan. Dari mana nahu sorob apa yang dipakai sehingga bisa tahu nama adik Yusuf namanya Bunyamin? Benyamin diganti Bunyamin biar mirip-mirip, biar nggak ketahuan jiplaknya, dirubah sedikit. Jadi Gus Wapi gini, intinya begini, Gak ada jawaban, guys. kesamaan ada kisah Yusuf, ada Musa bertemu dengan semak belukar yang menyala, the burning bush itu. Tapi semuanya itu sudah ada di dalam Bible. Muncul Al-Quran dari Arab Saudi ribuan tahun ingin menceritakan hal-hal yang sama, tetapi ketika dibaca ketahuan. Makanya saya simpulkan, orang yang membaca Bible dengan membaca Al-Quran dengan fair, tanpa terkontaminasi oleh dogma, pasti akan menyimpulkan bahwa mustahil Al-Quran ini tidak melakukan plagiatisme terhadap Bible. Silakan. Jawab. Aduh. Guys, gimana ini Gimana? guys? Kok Islam yang disuruh jawab pakai data terus? Dari tadi pertanyaan saya gak ada yang dijawab pakai data. Aduh, ini padahal sudah berapa putaran ya? Saya kan sudah mengatakan tadi, gak dijawab di putaran pertama boleh, dijawab di putaran kedua. Jadi ada satu putaran, Anda fokus menjawab pertanyaan saya pakai data, Mas Edis. Gitu loh. Tadi sampai saya tanyakan, antara Matius mengatakan ada suara dari sorga. Katanya itu di depan ahli Taurat, di depan ahli Farisi. Sedangkan Yesus sendiri dalam Yohanes mengatakan, suaranya nggak pernah kamu dengar. Berkata kepada siapa Yesus? Nah, suaranya nggak pernah kamu dengar. Sekarang titik tekannya apa? Pertanyaan saya, yang benar itu suara Allah didengar apa tidak?
Nah, yang bener yang Tidak mana? pernah didengar oleh ahli Tunggu Taurat. dulu, kok panas ini waktu saya. Saya Ini sedikit waktu tadi kan saya, sedikit. santai Mas Edis. Ini waktu saya ya, waktu saya. Santai dulu, jangan sampai topi Anda berwarna merah itu sudah karena panas gak bisa jawab pertanyaan saya itu. Topi Anda sudah sampai berwarna merah itu loh. Gak bisa itu Anda bisa menjawab itu. Sampai kacamatanya putih jadi hitam itu ya. Saking dari buta dari kebenaran dia guys. Titik tekannya, yang benar Matius apa Yohanes? Kalau masalah batu sudahlah, Anda tidak bisa jawab ternyata ya. Itu bukan level pertanyaan Anda ternyata. Nanti akan saya ajukan pertanyaan itu kepada orang yang levelnya di atas Anda. Mungkin para pendeta yang sudah terkenal di Indonesia ya. Nah, karena ternyata levelnya gak sampai kelas seperti itu, oke, saya turunkan level pertanyaan saya. Ya, yang direvisi. Nah, ini ya, membandingkan dua ayat antara satu ayat dengan satu ayatnya berbeda. Lalu mana yang direvisi kata dia? Oke, saya juga pernah punya pertanyaan seperti itu. Matius mengatakan suara terdengar. Yohanes mengutip perkataan Yesus, tidak akan pernah didengar suara Allah. Suara Allah gak akan pernah didengar. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak akan pernah kalian dengar. Nah, yang benar titik tekannya suara Bapa Allah ini didengar atau tidak? Jangan bilang benar kedua-duanya. Jangan bilang benar kedua-duanya. Gak bisa ya, gak bisa kalau benar kedua-duanya. Antara Matius atau Yohanes yang benar, atau Yesus yang benar. Itu siapa yang paling benar ya, Mas Edis? Suara Bapa Allah siapa yang paling bisa didengar? Matius didengar. Yesus dengan tegasnya sebagai Tuhan yang jadi manusia mengatakan tidak pernah kalian dengar. Oke, itu pertanyaannya. Satu sesi setelah ini jawab ya. Satu sesi setelah ini jawab. Biar imbang Mas Edis. Saya sudah menunjukkan data, menjawab, kemudian Anda sama sekali tidak menunjukkan data. Ini katanya Anda 13 tahun belajar Al-Quran. Lalu Anda mengatakan saya tantang para ahli Nahusorof menemukan masalah Binyamin. Bro, jangan kepada pertanyaan yang baru, selesaikan dulu yang tadi gitu loh. Cece, Ya, kabur. selesaikan dulu yang tadi. Itu pertanyaan remeh. Dan Kabur. Anda ketika bertanya tentang Nahusorof lalu dikaitkan dengan kisah Binyamin, itu nggak nyambung. Nahusorof itu ilmu gramatikal Arab. Binyamin itu masalah sejarah, gak Dapat dari mana? nyambung saudara, gitu loh. Binyamin dapat dari kalau mana? kalau seperti itu nih, saya kasih pertanyaan baru nih, karena sampai nggak ada data sama sekali, gak apa-apa. Saya tumpukan pertanyaan kepada Anda untuk menunjukkan bahwa Anda sebenarnya gak paham Bible Anda sendiri. Nih ya. Kejadian 41 nomor 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Sampean cari ya, saya tantang orang ahli Ibrani dan Yunani sedunia. Saya tantang orang ahli Ibrani dan Yunani sedunia dari kalangan Kristen. Di mana ada lafal Ibrani dan Yunaninya Fir'aun. Ini bohong ini. Bible bohong ini ya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf. Mana? Coba cari di dalam Yunaninya. Ya, cari Kai mana? Gak ada Fir'aunnya. Coba kita buka ya di dalam contohnya Leningrad ya, Leningrad. Coba cari di sini kata Fir'aun yang diterjemah ada Fir'aun di sini. Ibrani Yunaninya yang mana? Buktikan secara gramatikalnya. Kalau gak bisa berarti Bible bohong dalam menerjemah Ibrani dan Yunani. Begitu, dan jawab pakai data. Ya, pertanyaan saya dua berarti ya. Suara Allah didengar atau tidak? Mana yang benar, Matius atau Yohanes? Yang kedua, Kejadian 41 nomor 43, kata Fir'aun dalam Kejadian 43 ini, 41 ayat 43. Di mana kata Fir'aun? Habis. Ya, begitulah ya kualitas muslim. Jadi jangan berharap ada mereka yang berilmu, saudara. Dari tadi gak jawab pakai ada mereka yang data dia, berilmu, saudara. saudara-saudara. Baik, giliran waktu saya, Gus ya. Waktu saya, Gus. Jadi begini, Gus. Saya hampir putus asa, tapi saya masih percaya. Masih percaya saya ada satu orang muslim yang pintar. Masih percaya. Tapi sampai hari ini sudah 13 tahun saya cari belum ketemu. Begini Gus Wafi, dengarkan ya. Namanya terjemah
Itu baik terjemahan Bible maupun terjemahan Al-Quran, terkadang ada ayat-ayat tertentu yang memang salah diterjemahkan. Kita akui sama-sama. Nah, Salah di dalam diterjemahkan, yes. waktu Salah saya ini Gus Wabi. Ya, lanjut. Bukankah ini waktu saya? Lanjut. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Tadi kamu mengatakan, mana di sini Firaun? Nggak ada di sini Firaun. Di dalam surat Yusuf, lalu adik Yusuf dalam tanda kurung Bunyamin. Saya tanya, di ayat Quran mana ada Binyamin? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Teman-teman, saya pikir Gus Wafi telah kalah argumentasi dan juga kalah data dibandingkan dengan apa yang dipaparkan oleh Bang Edis. Saya pikir tidak perlu kita memperdebatkan panjang terkait topik ini, siapa yang menjiplak. Apakah Kristen atau Islam? Ya jelas-jelas lah yang menjiplak cerita-cerita Alkitab ya Islam lah teman-teman. Ini tidak perlu kita menganalisa panjang. Sebab berapa puluh persen cerita dalam Al-Quran itu kan mirip dengan cerita-cerita yang ada dalam Alkitab. Lalu siapa yang menjiplak? Ya sudah pasti kitab yang datangnya terakhir. Ya kan? Faktanya Alkitab sudah ada, Taurat, Zabur, Injil itu sudah ada sebelum adanya Islam. Maka dari itu Al-Quran memiliki banyak sekali cerita-cerita yang mirip. Cerita Yusuf, cerita Ibrahim, cerita Musa. Ya itu kan sama teman-teman. Dan saya melihat beberapa murtadin. Mereka yang awalnya sangat fanatik di Islam pada akhirnya meninggalkan Islam karena kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Dan mereka memberikan satu pemaparan. Mereka menjelaskan bahwa di Al-Quran itu mayoritas cerita-cerita yang ada itu ambilnya dari Alkitab. Dari Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka menyampaikan seperti itu. Dan secara analisa sejarah, ya itu pun sama. Contohnya, teman-teman kita Muslim melakukan sunat. Sunat itu dapat dari mana? Sedangkan dalam Alkitab kan tidak ada. Dalam Al-Quran kan tidak ada perintah untuk sunat itu. Nah, ternyata mereka melakukan sunat karena mereka mengikuti Ibrahim. Ibrahim itu apa? Abraham di dalam Alkitab. Dalam Taurat ya. Di sini loh jelas-jelas mereka yang menjiplak. Tapi kok mereka masih saja dengan lantang berargumentasi bahwa mereka tidak menjiplak. Dengan argumentasi bahwa mereka datang tuh, Islam tuh sudah datang sejak awal. Maka itu tadi malam saya berdiskusi dengan seorang haji ya. Cerita-cerita tiba-tiba dia masuk dalam endingnya begini. Orang-orang Kristen itu menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Muslim. Mereka tidak sadar bahwa sebelumnya mereka adalah Muslim. Jadi sebelumnya itu orang Israel, Yahudi itu, orang Kristen itu sebetulnya itu Muslim katanya. Hah, kalau kita beragama yang model mengklaim-klaim seperti ini, ya saya pun bisa lah membuat agama baru dengan mengklaim-klaim seperti itu. Iya kan? Jadi orang Kristen, orang Yahudi, itu sebelumnya itu Muslim katanya. Mereka menyembah kepada Allah. Jadi kalau kalian menghina Islam saat ini berarti kalian tidak sadar dong katanya. Bayangkan mereka itu sangat percaya diri melakukan satu klaim yang menurutku sangat-sangat kosong ya. Klaim tersebut. Segala macam klaim mereka lakukan. Segala macam cara mereka lakukan untuk menjelaskan bahwa Islam itu paling benar. Itulah Muslim teman-teman ya. Itulah Muslim. Makanya kita sebagai orang Kristen udah berusaha untuk memaparkan data. Itu nggak akan mampan. Karena apa? Mereka sudah terlanjur didoktrin bahwa sejak awal semua manusia itu Islam.
Maka dari itu mereka juga mengklaim bahwa semua nabi-nabi itu Islam. Padahal berbeda teman-teman. Taurat, Zabur, Injil. Itu memberitahukan kepada kita Allah yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi Allahnya Taurat, Zabur, dan Injil itu jauh berbeda dengan Allah yang ada dalam Al-Quran. Lalu mana yang mau perlu kita samakan? Mereka tidak bakalan mengakui bahwa mereka yang menjiplak Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka nggak bakalan kasih tahu. Ya itu karena apa? Kalau mereka mengaku begitu, maka banyak Muslim yang akan meninggalkan agamanya. Karena mereka bakalan akan lebih percaya kepada agama-agama sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Pasti begitu teman-teman. Nah, maka dari itu mereka cara satu-satunya adalah mengklaim. Mengklaim dan didoping dengan takiyah. Jadi mereka bisa menipu. Menipu orang supaya orang tuh percaya kepada mereka. Itu yang sering mereka lakukan teman-teman. Coba lihat Gus Wafi. Sekelas Gus Wafi aja masih punya pemahaman seperti itu. Mengklaim. Nah, ternyata mereka itu terstruktur mereka itu. Dari atas sampai di bawah. Dari ustadznya sampai jemaat-jemaat awamnya. Itu mengklaim hal yang sama. Dan mereka sangat percaya diri dengan itu. Begitu teman-teman. Dan kita menyampaikan kebenaran, mereka nggak akan percaya. Lalu bagaimana cara meyakinkan orang-orang yang keras kepala begitu? Makanya tadi malam kami berdiskusi dan saya iyakan aja. Ya gimana ya? Tidak mau berkomentar lah banyak tentang itu. Karena aku pikir ya memang mereka sejak awal sudah dilatih untuk bertakiyah. Mereka tuh bisa menipu teman-teman. Jadi jelas-jelas Al-Quran itu menjiplak Bible dan itu banyak murtadin itu menjelaskan seperti itu. Mereka hanya menguatkan diri karena uh, klaim-klaim kosong seperti itu yang dilakukan oleh Gus Wafi dan teman-temannya. Mereka mau tidak mau teman-teman harus bisa mengklaim kayak gitu. Kalau enggak kasihan, banyak muslim yang akan meninggalkan Islam agamanya. Pasti itu. Pasti. Berani teman-teman. Berani kalau mereka mengakui bahwa Islam menjiplak Taurat, Zabur, dan Injil. Ya itu. Jawabannya adalah banyak orang yang akan meninggalkan Islam. Itu sudah pasti. Nggak mungkin nggak teman-teman. Nah untuk kalian yang mau berkomentar silahkan ya. Komentar dengan baik. Jangan mengada-ngada. Biar tidak ada keributan lah. Karena ya itulah. Fakta-fakta itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa Islam banyak cerita dalam Al-Quran itu ceritanya ya, ambil dari Taurat. Pasti itu. Itulah teman-teman. Jadi saya malas sih berdebat kayak gini karena kita yang datang pertama, kita yang percaya Taurat, Zabur, dan Injil gak sombong, mereka malah sombong kali. Dengan model klaim dan klaim. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.
Terus dukung channel ini teman-teman. Ingat like, comment, subscribe, share, sebarkan video-video ini supaya bisa mengedukasi orang-orang Kristen maupun orang-orang Islam biar mereka tercelikkan mata hati mereka. Semoga pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Sekian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.